Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Abu Syamsuddin MTHI selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Saya Yuda Nurul Maiza, NIM 933705919, Prodi Sosiologi Agama SA3B. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi fikih muamalah dari materi 1 sampai dengan materi 14. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah fikih muamalah. Yang pertama adalah materi 1, yaitu fikih muamalah dan ruang lingkupnya. Untuk pengertian fikih muamalah, fikih muamalah merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata fikih dan muamalah. Secara etimologi, fikih berarti paham, mengetahui, dan melaksanakan. Dan secara istilah, fikih muamalah merupakan pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang, dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka yang dapat dipahami dan dalil syarak yang terinci. Ruang lingkup fikih muamalah. Untuk yang pertama, muamalah yang ketentuan hukumnya berasal dari Al-Quran dan hadis. Untuk yang kedua, muamalah yang ketentuan hukumnya tidak langsung bersumber dari Al-Quran dan hadis, akan tetapi berdasarkan hukum yang diperoleh dari hasil ijtihad para fuqaha yang mengacu kepada kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan ketentuan syarak. Materi yang kedua yaitu pengertian amwal dan ruang lingkupnya. Amwal secara bahasa artinya condong, cenderung, dan miring. Amwal atau harta yaitu benda yang dapat dimiliki, dikuasai, dan diusahakan, baik benda berwujud atau tidak berwujud, baik benda terdaftar, bergerak, dan hak yang dimiliki nilai ekonomis. Unsur-unsur harta yaitu ada dua, unsur ainiyah dan unsur urf. Pandangan Islam terhadap harta yaitu yang pertama, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, status harta yang dimiliki manusia adalah sebuah titipan, perhiasan hidup, ujian keimanan, bekal ibadah, perolehan atau kepemilikan. Untuk fungsi harta sendiri itu yaitu suatu kesempurnaan ibadah mahdhah, memelihara dan meningkatkan keimanan dan lain-lain. Asas kepemilikan harta yaitu berupa 1. Amanah, 2. Infiradiyah, yang ketiga ijtimaiyah. Untuk materi yang ketiga yaitu tentang akad dan ruang lingkupnya. Akad secara bahasa yaitu ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu. Rukun akad yaitu akid, mauqud ilai, maudu al-akad, sigot al-akad. Syarat akad yaitu orang yang berakad harus balik, mumayyiz, berakal, dan orang yang dibenarkan secara hukum. Syarat barang yaitu bersih, bermanfaat, milik orang yang berakad, barangnya jelas. Untuk syarat majelis syarat sigot yaitu dilakukan dalam satu majelis ijab qabul. Macam akad yaitu akad mu'jiz, akad mu'alaq, dan akad mudhaf. Berakhirnya akad yaitu yang pertama, akad berakhir dan dibatalkan oleh pihak yang berakad. Untuk yang kedua, tercapai tujuan akad yang sempurna. Yang ketiga, salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Hikmah dari akad yaitu terhindar dari perselisihan dari kedua belah pihak, usaha mengungkapkan kebenaran dan kepemilikan. Materi yang keempat yaitu bai dan ruang lingkupnya. Bai secara etimologi yaitu menjual atau mengganti, dan secara terminologi yaitu suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang di antara kedua belah pihak. Syarat bai atau jual beli. Yang pertama, syarat terjadinya akad. 2. Syarat sahnya akad. 3. Syarat terlaksananya akad. 4. Syarat lujum. Rukun bai.
Yang pertama, orang yang berakad. Yang kedua, nilai tukar barang atau uang dan barang yang dibeli. Yang ketiga, zigot atau ijab qabul. Dasar hukum bai. Dasar hukum bai ini ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat yaitu macam-macam akad bai. Yang pertama, jual beli benda yang kelihatan. Dua, hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Yang ketiga, jual beli benda yang tidak sah. Materi 5, ijarah dan ruang lingkupnya. Ijarah secara bahasa artinya upah. Istilah ijarah yaitu akad atau transaksi terhadap manfaat. Rukun ijarah yang pertama, kalimat yang digunakan transaksi dan dijawab iya oleh penyewa. 2, upah atau ongkos atau biaya. 3, kemanfaatan barang. 4, mukri atau mujir. 5, muktari atau mustajir. Syarat ijarah barang: mumayyiz, zigot, ijab qabul, upah harus saling diketahui. Ujrah, biaya, jasa atau upah seperti tenaga yang kita keluarkan mendapat penghargaan sebuah upah atau yang memiliki nilai ekonomis. Rukun ujrah yang pertama, 2 orang yang sedang berakad. Yang kedua, ada ijab qabulnya. Yang ketiga, sewa atau imbalan atau upah. Yang keempat, ada manfaatnya. Materi keenam yaitu ariyah dan ruang lingkupnya. Ariyah secara bahasa datang atau pergi, dan secara istilah saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam meminjam. Rukun dan syarat ariyah. Yang pertama, kalimat mengutangkan lafadz. 2, mu'ir. 3, benda yang diutangkan. Macam-macam ariyah yaitu ariyah mutlak dan ariyah muqayyad. Untuk materi ketujuh yaitu qard dan ruang lingkupnya. Secara bahasa, qard artinya memutus. Qard artinya yaitu memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari tanpa unsur tambahan. Rukun dari qard yang pertama yaitu mukrid. Yang kedua, harus seorang yang mukhtar dan ahli tabaruk. Yang ketiga, muktarid, orang yang menerima pinjaman hutang. Yang keempat yaitu sigot. Materi ke-8 yaitu rahan dan ruang lingkupnya. Rahan secara bahasa yaitu tetap dan kekal, tertahan. Dan secara istilah, rahan yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara untuk kepercayaan suatu hutang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. Rukun dari rahan yaitu pelaku akad yaitu ar-rahin, objek akad yaitu al-marhun, sigot. Syarat sahnya yang pertama yaitu berakal, yang kedua balik, yang ketiga bahwa barang yang digadaikan pada saat akad, yang keempat yaitu al-murtahin atau wakilnya mengambil barang yang digadaikan. Materi ke-9 yaitu syirkah dan ruang lingkupnya. Syirkah secara bahasa yaitu mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan antara bagian yang satu dengan lainnya. Istilah dari syirkah yaitu suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dari syirkah. Yang pertama, dua belah pihak yang berakad, akad atau sigot. Objek akad, syarat sah akad harus berupa tasaruf. Syarat syirkah. Yang pertama, syarat lafadz, syarat menjadi anggota, dan syarat modal perkongsian. Yang kedua, syarat modal perkongsian. Yang ketiga, syarat menjadi anggota perserikatan berakal, balik, dan merdeka. Ke-9 yaitu mujaroah atau mukhabaroh dan musyakoh beserta ruang lingkupnya. Definisi mukharabah. Mukharabah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari benih yang cukup mahal seperti cengkeh, pala, vanili, dan lain-lain. Namun tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun dilakukan kerjasama mukhabaroh. Definisi musyakoh. Menurut bahasa diambil dari al-sakoh, yaitu seorang yang bekerja pada pohon tamar, anggur atau mengurusnya, atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu yang diurus sebagai imbalan. Menurut terminologi, musyakoh adalah akad untuk memelihara tanaman atau pertanian dan lainnya dengan syarat-syarat tertentu.
Materi ke-11 yaitu mudharabah dan ruang lingkupnya. Pengertian mudharabah diantaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar, berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya. Menurut terminologi, mudharabah yaitu diungkapkan secara bermacam-macam oleh para ulama mazhab. Di antaranya menurut mazhab Hanafi, yaitu suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja atau usaha dari pihak lain. Mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mudharabah mutlaqah atau bebas, yang kedua mudharabah mutlaqah atau bebas. Mudharabah yang pertama pihak yang berakad atau subjek perjanjian, yang kedua objek yang diakadkan atau objek perjanjian, yang ketiga akad atau sigon. Syarat dan hukum mudharabah. Yang pertama pemodal dan pengelola. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum. Keduanya harus mampu bertindak sebagai kafil dan wakil dari masing-masing pihak. Untuk yang kedua yaitu akad. Akad maksudnya adalah kontrak yang berlangsung. Akad atau kontrak yang dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Materi yang ke-12 yaitu hibah, sedekah, dan hadiah beserta ruang lingkupnya. Yang pertama pengertian dari hibah. Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberian yang dilakukan seseorang saat masih hidup kepada orang lain secara sukarela, baik berupa harta atau lainnya. Penerimaan hibah tidak diwajibkan memberi imbalan jasa atas hadiah yang diterima, sehingga tidak ada ketetapan apapun setelah hibah diberikan atau diterima oleh orang lain. Rukun dan syarat hibah, yaitu kehadiran pemberi hibah, yang kedua kehadiran penerima hibah, yang ketiga barang yang dihibahkan jelas kehalalannya, yang keempat akad hibah, yaitu serah terima barang hibah antara pembeli dan penerima secara nyata dan ikhlas. Sedekah. Untuk yang sedekah ini yaitu keutamaan sedekah sangat banyak. Inti dari sedekah ialah semangat berbagi pada yang membutuhkan, memberi pada orang yang kurang mampu, dan menumbuhkan semangat filantropis dalam diri. Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Rukun dan syarat hadiah. Yang pertama, orang yang memberikan syaratnya memiliki benda itu. Yang kedua, orang yang diberi syaratnya orang yang berhak memiliki. Yang ketiga, ijab dan qabul. Yang keempat, barang yang diberikan syaratnya barang dapat dijual. Untuk materi yang ke-13 yaitu riba dan ruang lingkupnya. Riba menurut bahasa artinya bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Sedangkan menurut istilah yaitu akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui pertimbangannya menurut ukuran syarak ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya. Dasar hukum riba adalah haram sebagaimana firman Allah SWT yang artinya bahwasanya jual beli itu seperti riba, tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Macam-macam riba, yang pertama yaitu riba fadl, yang kedua ribayat, yang ketiga riba nasa. Syarat terhindar dari riba yang pertama yaitu menjual emas dengan emas, perak dengan perak, makanan dengan makanan yang sejenis. Yang kedua, menjual emas dengan perak dan makanan dengan makanan yang berlainan jenis, misalnya beras dengan jagung, hanya dibolehkan dengan dua syarat. Materi yang ke-14 yaitu pengertian munahakat dan ruang lingkupnya. Yang pertama pengertian munahakat. Fikih munahakat terdiri dari dua kata yaitu fikih dan munahakat. Menurut bahasa munahakat yaitu pernikahan, berarti penghimpunan mengumpulkan. Dan menurut istilah munahakat yaitu nikah adalah suatu ikatan dan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT. Dasar fikih munahakat yaitu terlihat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan. Dalam Al-Quran, Quran surat Ar-Ra'd ayat 38, artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelum kamu atau Muhammad, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.
ruang lingkup fikih munahakat. Yang pertama meminang, yang kedua menikah, dan yang ketiga adalah talak. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.